Kita tahu bahwa sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka khususnya Arab ketika itu penuh dengan dunia perdukunan. Sampai-sampai dikisahkan oleh ahli sejarah bahwa jin-jin yang naik ke langit itu sangat banyak sekali di masa sebelum diutusnya Nabi SAW, dan itu digambarkan dalam Al-Quran sendiri, surah Jin. Jadi mereka naik ke langit, sehingga di langit memiliki pos-pos yang disebut dengan maqaidus sam'i. Jadi mereka punya pos-pos untuk mencuri dengar wahyu yang diwahyukan Allah kepada Jibril, yang diberitahu Jibril kepada para malaikat yang ada di langit. Sampai suatu ketika jin-jin ini tidak sanggup naik ke langit karena diserang oleh meteor-meteor. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memfungsikan bintang-bintang yang ada di langit sehingga tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit, padahal sebelumnya mereka mudah naik ke langit. Dari sinilah kemudian mereka heran, ada peristiwa apa ini? Kenapa kami tidak bisa naik lagi ke langit? Kenapa kami tidak bisa mencuri dengar lagi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit? Rupanya karena ada sebuah peristiwa yang akan merubah alam, diutusnya seorang Nabi dan Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kondisi alam jin. Adapun alam manusia sendiri, kita tahu bahwa 3 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi SAW sudah tidak nyaman hidup di kota Mekah, karena dia melihat bagaimana orang-orang Mekah itu menyembah berhala, menyembah patung-patung, melakukan maksiat, berzina, minum khamar dan lain sebagainya. Maka hati kecil Nabi SAW, fitrahnya itu bermain. Rasul tidak suka. Maka ketidaksukaan Nabi SAW kepada perbuatan orang-orang Arab ini, dari sinilah Nabi SAW kemudian ingin menyendiri, ingin mencari tempat untuk tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Nabi SAW tafakkur. Dari situlah Nabi SAW mencari-cari tempat. Akhirnya dapatlah satu tempat di atas bukit, ada sebuah gua yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Nabi SAW selalu menyendiri. Dan dalam riwayat bahwa Nabi SAW setahun sekali menyendiri di gua itu, 1 bulan. Jadi 1 bulan Nabi SAW di dalam gua itu, dan yang mengantarkan makanan, minuman, perbekalan adalah Khadijah selama 1 bulan itu. Dan ada yang mengatakan itu bulan Ramadan. Dan itu setiap tahun. Ya, setiap tahun 3 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi. Lah, disinilah banyak peristiwa aneh. Apabila Nabi SAW kemudian hendak berjalan menuju gua, terkadang dia mendengar bebatuan mengucapkan salam kepadanya. Bebatuan, pohon-pohon itu mengucapkan salam selama perjalanan dia dari rumah menuju Gua Hira. Dan ini sudah ada tanda-tanda bahwa Nabi SAW itu memang adalah manusia pilihan. Sampai-sampai batu dan juga pepohonan yang mereka bertasbih kepada Allah mengucapkan salam, dan Rasul mendengar salamnya. Rasul mendengar salamnya. Itu yang luar biasa gitu kan. Yang lain tidak mendengar, Rasul mendengar. Tentu ini sebuah peristiwa yang isyarat bahwa Nabi SAW akan diangkat menjadi manusia pilihan. Maka pada tahun ketiga, setelah 3 tahun berturut-turut Rasul tahannut, artinya iktikaf di Gua Hira, tepat di usianya 40 tahun, maka Nabi SAW mendapatkan peristiwa yang luar biasa. Tiba-tiba dia menjumpai makhluk yang sangat aneh dan merangkul dari belakang. Kemudian sambil mengucapkan
Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Sementara Nabi SAW terus mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, baca, saya tidak bisa baca. Terus seperti itu sampai akhirnya makhluk ini mentalkinkan sebuah ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ila akhiril ayat. Dari sini Nabi SAW terperanjat. Kenapa? Karena Nabi itu ahli bahasa, tahu membedakan bahasa syair dengan bahasa bukan syair, sehingga Nabi SAW menganggap ini bahasa bukan syair, ini bukan bahasa biasa gitu kan. Maka kemudian Nabi SAW menghafal surah Iqra bismi rabbikal ladzi. Dari sinilah maka Nabi resmi didaulat menjadi seorang Nabi dengan diturunkan surah Iqra ini ya. Maka kemudian Nabi SAW pulang ketakutan. Rupanya di tengah jalan Nabi ditampakkan makhluk ini lagi, makhluk yang sangat besar, memiliki 600 sayap, yang satu sayap itu terbentang antara jarak terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dalam bahasa hadis itu saddal ufuk. Jadi kalau melihat ke depan sayap, ke belakang sayap, ke samping sayap, ke kiri sayap, ke kanan sayap, semua ditutupi sayap. Makin menggigil Nabi SAW kan, karena apa? Belum pernah melihat makhluk seserem itu gitu maksudnya. Ada makhluk sebesar itu, sayapnya 600, satu sayap saja sudah cukup menutupi bumi. Gimana nggak takut gitu kan? Antum saja tengok dinosaurus mungkin udah ketakutannya. Artinya bahwa Nabi SAW melihat seperti itu luar biasa, makanya dia lari kencang menuju rumahnya. Kemudian sesampainya di rumah, dia pun menceritakan kisahnya kepada Khadijah. Diceritakan kisahnya kepada Khadijah bintu Khuwailid. Dan subhanallah, Khadijah ini wanita yang berakal ya, wanita yang tahu bagaimana menghibur suaminya, dan dialah wanita dari wanita-wanita yang dicontohkan untuk para wanita untuk diteladani. Khadijah bintu Khuwailid melihat suaminya ketakutan, maka dia pun menghibur Rasul dengan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, innallaha lan yudayyi'uka, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu, karena kamu itu orang baik, kamu itu suka menghormati tamu, membantu orang kesulitan, semua kebaikannya disebutkan. Dan ini teori yang diajarkan Khadijah, kalau antum menghibur orang itu ceritakan kebaikannya ya. Kalau orang itu menghibur orang, ceritakan kebaikannya. Makanya disunnahkan kalau kita sedang berziarah pada orang sakit, apalagi sakitnya sudah parah, maka kalau hendak bercerita kepada orang sakit itu ceritakan amalan dia, ceritakan kebaikannya. Kamu itu memang orang baik, ingat gak waktu kita dulu bersedekah, sholat, begini, begitu gitu kan. Sehingga kalau seandainya Allah takdirkan itu hari terakhir bagi dia, dia meninggal dalam posisi husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Jangan ceritakan maksiatnya ya kan. Ingat gak dulu kita mabuk, ingat dulu kita berzina, makin sesak dadanya kan, akhirnya makin takut neraka, akhirnya suudzon, buruk sangka dengan Allah jadinya. Kalau dia mati berarti dia meninggalkan amalan buruk. Tapi kalau baik sangka, dia meninggal, boleh jadi berbaik sangkanya dia kepada Allah ketika sakaratul maut, itu amalan terakhir yang bisa menyelamatkan dia. Makanya disunahkan ya, Khadijah mengajarkan seperti itu ya. Jadi kalau ada orang sedang kena musibah itu, hibur dengan kebaikan, hibur, kamu ini orang baik, orang cerdas, kita ini banyak beramal, supaya dia lupa dengan dosanya. Intinya bahwa Nabi SAW terhibur dengan itu. Dari sinilah Khadijah mengatakan, bagaimana kalau seandainya apa yang kau lihat, yang kau rasakan itu kita ceritakan kepada pamanku. Khadijah punya paman namanya Waraqah ibn Naufal, dan Waraqah itu sudah tua, sudah buta ya, dan dia orang alim ahli kitab. Jadi dia sudah mempelajari Taurat, Injil, seorang alim. Waraqah bin Naufal ini termasuk Hanif di zaman jahiliyah ya. Nah, dan dia masih ada hubungan dengan Khadijah. Lah Khadijah ini terkenang dengan apa yang ia dengar dari Waraqah sebelumnya, sebelum dia berjumpa dengan Rasul, sebelum dia menikah dengan Rasul. Memang Waraqah sudah
meramalkan bahwa itu tahun-tahun akan munculnya seorang nabi. Jadi Khadijah itu teringat soal itu, ya. Jangan-jangan suami dia akan menjadi nabi. Makanya kemudian dia mengajak Nabi SAW untuk berjumpa dengan Waraqah. Maka sesampainya dia dengan Waraqah, diceritakan dari A sampai Z oleh Nabi SAW, dan subhanallah, Waraqah kaget dan mengatakan, sungguh makhluk yang kau temui adalah namus. Namus itu makhluk yang bersayap, dan namus itu pernah mendatangi Nabiullah Musa dan Isa, dan engkau akan diangkat jadi nabi. Kata Waraqah, kalau aku masih muda ketika engkau berdakwah dan diusir kaummu, maka aku yang akan menjagamu. Kata Waraqah, ya. Tetapi Nabi kaget, kenapa? Loh, kok bisa aku akan diusir oleh kaumku? Maka Waraqah mengatakan, ya, apapun yang kau bawa dan siapapun yang membawa yang kau bawa pasti akan disakiti, pasti akan diusir, pasti akan diuji. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa dakwah tauhid itu pasti akan dijaga. Intinya seperti itu. Ini sunnah dakwah, ya. Waraqah sudah mengatakan seperti itu. Dari sini menjadi khilaf para ulama, Waraqah ini beriman atau tidak, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Waraqah ketika itu masuk Islam, dia mengimani tentang diutusnya Nabi. Maka terjadi khilaf, siapa di antara laki-laki yang dari kalangan sudah tua yang masuk Islam pertama kali. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Waraqah. Ya, jadi khilaf para ulama sejarah di sini. Ada yang mengatakan Waraqah, ada yang mengatakan Abu Bakar. Ada yang mengatakan diperinci, sebelum tersebarnya Islam Waraqah, setelah tersebarnya Islam Abu Bakar. Intinya bahwa Waraqah beriman kepada Nabi SAW dan mengisyaratkan apapun yang kau bawa pasti akan dijaga, dihalang-halangi, dan begitu seterusnya. Dan itu terbukti. Terbukti nanti ketika kita menjelaskan bagaimana di awal dakwah. Kita ceritakan mukadimah dulu, ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW mendengar seperti itu, maka dia makin ketakutan gitu kan. Bukannya mendapatkan kabar yang bagus, malah kemudian ditakut-takuti gitu. Engkau akan diusir kaummu, engkau akan dijegal, engkau akan begini. Makin menggigil dia pulang. Lah ketika tengah malam dia sedang menggigil, kemudian diselimuti oleh Khadijah, disinilah maka malaikat Jibril datang, kemudian menyeru, ya ayyuhal muzammil. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhal muddathir, kum fa'angdir. Wahai orang yang berselimut, wahai orang yang sedang berselimut, kum, berdiri, fa'angdir, berikan peringatan kepada umatmu. Maka dengan turun surah Al-Mudaththir ini, resmilah Rasul didaulat menjadi Rasul. Dengan Iqra menjadi Nabi, dengan Mudaththir menjadi Rasul. Dan setelah Nabi SAW kemudian diangkat menjadi Rasul, wahyu sempat terputus, ya, di mana Jibril lama tidak menjumpai Nabi SAW. Akhirnya kemudian datang seorang wanita musyrik, datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Muhammad, aina syaitanuk? Hei Muhammad, mana setanmu, katanya. Yang suka membawa wahyu itu, mana setanmu sekarang? Kok gak ada lagi, katanya. Maka Nabi SAW sedih. Akhirnya kemudian dalam kesedihan inilah turun Al-Quran surah Wadduha, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun surah ini, Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, Rabbmu tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qala, dan juga tidak akan membencimu, ya. Artinya bahwa Rabbmu akan bersamamu dan dia senantiasa mencintaimu. Jangan sedih. Bukan berarti kemudian dengan terputusnya wahyu engkau ditinggalkan Allah, Allah benci kepadamu, tidak, ya. Turun ayat ini, ya, bahwa Nabi SAW terhibur lagi dengan turun surah Ad-Duha ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhirnya kemudian Nabi SAW mulai kemudian diajarkan ibadah pertama dalam Islam. Pertama adalah wudu. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam suatu ketika membawa Nabi SAW ke sebuah tempat, kemudian sayapnya menancapkan ke tanah, kemudian muncratlah air. Disitulah kemudian Jibril mengajari wudu, bagaimana cara wudu. Maka Nabi SAW melihat Jibril berwudu, kemudian menirunya. Setelah itu kemudian bisa, gitu kan. Maka Jibril kemudian
mengajarkan solat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika itu solat cuma 2 rakaat saja. Nggak ada solat 4 rakaat, nggak ada solat 3 rakaat, cuma 2 rakaat saja. Itu pun dilakukan pagi dan petang saja. Ya. Maka setelah kemudian Nabi SAW diajarkan bagaimana cara wudhu oleh Jibril, bagaimana cara solat oleh Jibril, dia pun pulang, dan manusia yang pertama kali diajarkan wudhu dan solat adalah Khadijah. Dialah orang pertama kali yang diajarkan Rasul solat, dan orang yang pertama kali solat bersama Nabi SAW sebelum yang lainnya. Karena dia adalah wanita pertama yang masuk Islam, menjangkau seluruh laki-laki. Ya. Jadi ini ibadah yang pertama dalam Islam, wudhu dan solat. Dan Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kemudian akhirnya dalam suatu ketika Jibril alaihi salatu wasallam mulai mengajarkan tentang waktu-waktunya. Itu pun setelah lama kan, Jibril kemudian solat di waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampai akhirnya Rasul tahu waktu-waktu solat. Semua yang mengajarkan Jibril. Taib. Nah, di awal dakwah Nabi SAW memang sangat sulit bagi Rasul untuk berdakwah. Bagaimana tidak ya, lingkungan orang Arab ini yang diutus Rasul ke situ berbeda karakter dengan orang-orang Madinah masalahnya. Kalau orang Madinah itu kan lembut-lembut, karena memang seluruh orang-orang Madinah selain Yahudi itu semuanya keturunan Yaman. Ya, dan Yaman itu disebutkan dalam sebuah riwayat araqul qulub, hatinya lembut. Makanya kenapa orang Ansor itu mudah menerima Islam. Orang-orang Muhajirin ini, orang-orang Mekah ini keras-keras. Makanya Allah mengatakan asyaddu kufran wa nifaqah. Jadi orang Mekah itu kalau sudah kufur sekali, kalau sudah munafik sekali. Keras orang-orang Mekah itu. Makanya kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab, keras-keras gitu kan. Beda dengan orang Madinah, orang-orang Ansor lembut gitu ya. Ya, karakter di negeri kita aja beda-beda ya. Antara di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan beda gitu kan. Di Sumatera juga beda, antara Padang, Batak, beda-beda karakternya. Intinya bahwa Mekah ini memang agak lain. Mereka agak keras gitu. Dan Nabi diutus kepada umat yang keras-keras seperti itu. Sehingga Nabi harus memang ekstra luar biasa dalam berdakwah itu. Bagaimana caranya kemudian mereka masuk Islam. Dan subhanallah, memang di awal dakwah tidak ada orang asli yang masuk Islam. Rata-rata orang yang masuk Islam dari luar. Bilal itu orang luar ya. Bilal itu orang Ethiopia, bukan orang Mekah. Kemudian Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi orang Romawi, ya kan? Kemudian juga Salman Al-Farisi, orang Persia. Ini orang-orang yang pertama masuk Islam tuh. Bilal, Suhaib, Salman, ini orang-orang yang masuk Islam pertama-tama. Sementara orang-orang yang di sekitar itu paling Abu Bakar dan beberapa sahabat yang dijanjikan masuk surga. Itu pun masuk Islam karena kedekatan mereka dengan Abu Bakar. Seperti Utsman masuk Islam di tangan Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Zubair bin Awam masuk Islam di tangan Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah juga masuk Islam di tangan Abu Bakar. Karena memang kedekatan Abu Bakar dengan mereka, karena mereka teman-teman bisnis, ya, teman-teman dagang bersama Abu Bakar ke Syam, sehingga mereka mudah untuk ditarik. Tapi sebagian besar tidak ada yang masuk Islam, ya. Dan ini memang ujian orang yang berdakwah. Terkadang kita berdakwah ini ngajak orang lebih mudah dibandingkan ngajak keluarga, ya kan? Coba kita ngajak keluarga, kadang-kadang tantangannya macam-macam tuh. Tapi kalau ngajak orang mudah sekali. Sekali giliran ngajak keluarga, susahnya, naudzubillah. Nah, dari sini ada pelajaran besar bahwa tantangan dakwah itu dimulai daripada yang paling dekat sebenarnya. Makanya Nabi SAW pertama kali dakwah kepada siapa? Istrinya. Baru setelah istrinya ngajak siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu orang kedua masuk Islam. Ali itu anak angkatnya. Karena dia berbuat baik, pamannya sudah berbuat baik kepada dirinya. Abu Thalib itu kan yang merawat dia dari kecil. Namanya kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Ya, Nabi itu paling paham bagaimana cara membalas kebaikan. Setelah dia menikah dengan Khadijah dan kaya, sementara dilihatnya Abu Thalib miskin, maka dia ingin meringankan beban Abu Thalib dengan cara apa? Mengambil salah satu anaknya untuk dijadikan anak angkatnya. Maka dia memilih Ali bin Abi Thalib untuk dijadikan anak angkatnya. Dari situlah maka Ali orang kedua yang masuk Islam yang diajak Nabi SAW. Lah ketika itu ada satu kisah yang menarik. Ali ini sudah masuk Islam, pamannya nggak tahu, bapaknya sendiri nggak tahu Abu Thalib. Jadi diajak sholat bersama Nabi. Ketika sholat, selesai sholat, Abu Thalib datang. Aneh gitu kan.
Ini ajaran apa gitu? Tidak dikenal oleh bapak kami. Kamu ini lagi ngapain gerak-gerak seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, inilah ajaran yang diajarkan Allah kepada saya, dan saya diutus menjadi nabi. Ya, terus dijelaskan oleh Nabi SAW panjang lebar dalam sejarah itu, sampai akhirnya Abu Talib paham dan kemudian memuji Nabi SAW dan siap menolong dia, tapi dia tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangnya. Dia bilang, saya sangat mencintai agama nenek moyang saya, jangan kau paksa aku keluar dari agama nenek moyang saya. Kemudian ketika ditanya Ali radhiyallahu an, maka Ali tidak mau meninggalkan agama Rasul, maka Abu Talib pun kemudian mengatakan, imdi ala ma anta alih, kalau begitu ya sudah, terserah kamu, ikutilah kepada maksudnya Rasulullah, karena dia tidak mengajak kecuali kebaikan. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Talib itu meyakini ya kebenaran dakwah Rasul, meyakini. Lalu kenapa, apa yang menjadikan Abu Talib tidak masuk Islam? Padahal hidayah itu sudah ada di situ. Yang menjadikan Abu Talib terhalang dari hidayah dua perkara. Pertama, adat istiadat yang menghalangi dia. Yang kedua, teman-teman yang buruk yang menghalangi dia. Itu yang menjadikan Abu Talib tidak masuk Islam. Pertama, adat istiadat. Ya, jadi dia masih kekeh dengan moyangnya itu. Dia nggak mau pindah dari agama moyangnya. Dan memang menghapus adat itu bukan mudah. Ya, menghapus adat itu bukan mudah, karena sama seperti mengganti agama masalahnya, mengganti keyakinan. Ya kan, Abu Talib kan lihat adatnya. Ada datang keyakinan, dia tidak mau. Memang merubah adat itu susah. Antum kira mudah merubah adat? Tidak, susah merubah adat itu. Apalagi adat itu sudah mendarah daging di sebuah daerah, walaupun bertentangan dengan agama, tetap saja gitu kan, adat itu masih berlaku. Ya, sampai mungkin adat-adat di negeri kita ini kan banyak ya, terkadang adat-adat Hindu masuk ke Islam gitu ya. Ya, contoh yang paling mudah mungkin kalau di masyarakat orang hamil gitu kan. Orang hamil biasanya kalau di tempat-tempat tertentu masih ada bahasa apa namanya itu, pelet kandung tuh apa ya, yang 7 bulanan itu ya, biasanya kan ada yang disiram itu ya, disiram pakai air berapa bunga gitu kan, dengan keyakinan macam-macam ya. Allahu a'lam, kalau di Batam nggak nampak, biasanya di daerah-daerah Jawa ya. Dan itu bukan orang Hindu yang buat, orang Islam yang buat ya. Yang lebih herannya lagi, terkadang perbuatan itu dicampuri dengan adat dan nampak Hindunya. Saya katakan nampak Hindunya, contoh nih ya. Saya kan pernah lihat juga kan ritual-ritual seperti itu. Jadi terkadang ketika dimandikan itu, di situ ada kelapa muda. Kelapa muda itu diukir itu ada wayangnya, gambar wayang ya, wayang Arjuna ya, katanya ini wayang Arjuna. Nah, ini kan kita, Arjuna ini muslim apa kafir kan gitu ya. Kenapa pula Arjuna yang diukir di situ gitu kan? Setahu kita Arjuna ya bukan muslim ya. Cuman karena mungkin menurut mitos itu, karena Arjuna itu ganteng, ganteng-gantengnya, mungkin pikirannya kalau seandainya digambar wayang Arjuna nanti bayinya seperti Arjuna. Padahal dalam film itu juga macam-macam, ada yang hitam jadi Arjuna, ada yang putih jadi Arjuna. Ya kan, macam-macam gitu. Apalagi Arjuna di Indonesia kan macam-macam. Iya. Di wayang Wong tuh malah ngeri Arjunanya ya. Jadi, apalagi wayang golek, Arjunanya kayak kayu gitu. Nah, dari sini ikhwafin muliakan Allah Azza wa Jal, intinya bahwa tradisi-tradisi itu susah dihilangkan. Makanya kenapa Abu Talib terhalang dengan hidayah, karena apa? Masih kekeh dengan tradisi. Yang kedua, kawan-kawan. Abu Talib itu kan kawan-kawannya Abu Jahal, kawan-kawannya Umayyah bin Khalaf, kawan-kawannya Utbah, itu kan tokoh-tokoh Quraisy itu ya. Makanya ini yang menjadikan Abu Talib susah masuk Islam. Terbukti ketika Abu Talib sakaratul maut, Rasul itu berusaha menjadikan Abu Talib muslim. Kata Nabi SAW, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajubika indallah. Hei pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalau kamu mengucapkan kalimat itu, aku yakin, aku siap membelamu di hadapan Allah. Tapi di samping Abu Talib ada siapa? Ada Umayyah, ada Abu Jahal. Dibisikkan pula ya, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, bencikah kau dengan agama moyangmu Abdul Muttalib sehingga kau akan mengucapkan kalimat itu? Jadi ini saling talkin di sini. Rasul mentalkin dengan la ilaha illallah, Abu Jahal mentalkin dengan nenek moyangnya. Ya, kan bingung ini, telinga cuma dua kan begitu. Akhirnya apa? Terakhir Abu Talib tidak bunyi la ilaha illallah sampai dia mati.
Dari sini sepakat ahli sunnah mengatakan Abu Thalib mati kafir, kecuali Syiah. Kenapa Syiah mengatakan Abu Thalib muslim? Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah sebenarnya, tapi nggak denger aja kalian, katanya. Itulah orang Syiah. Ya. Kenapa? Karena Imam Ali imam mereka, nggak mungkin bapaknya dikafirkan, nggak terima mereka. Ya, kita katakan Abu Thalib berdasarkan nas hadis. Ya, dia mengatakan kafir, tidak masuk Islam. Apalagi? Ya, dari sini ikhwafil muliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa itulah penghalang hidayah Abu Thalib. Intinya bahwa Abu Thalib masih membela Rasul. Dan pembelaan Abu Thalib ini juga menjadikan Abu Thalib itu diringankan azabnya. Ketika Nabi SAW meminta kepada Allah untuk diampuni dosanya, tapi Allah justru menurunkan ayat maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh seorang nabi meminta ampun kepada orang musyrik walau kanu ulil qurba, walaupun mereka keluarga dekat. Akhirnya Nabi SAW hanya meminta syafaat khusus agar Abu Thalib diringankan azabnya. Maka Abu Thalib hanya diberikan sandal neraka saja. Jadi nerakanya sampai tumit, tapi mendidih ubun-ubunnya. Dan itu orang kafir yang paling ringan azabnya Abu Thalib. Tapi dia tidak keluar dari neraka. Sehingga sebagian ulama akidah mengatakan tidak suka mengistilahkan dengan syafaat khusus. Ya, tetapi diringankan azabnya karena syafaat itu harus keluar dari neraka. Tapi ulama akidah berselisih tentang masalah istilah syafaat. Intinya bahwa Abu Thalib diringankan azabnya tapi tidak keluar dari neraka, intinya seperti itu. Kenapa? Karena dia telah menolong Rasul. Ya, cuman tidak masuk Islam. Dari sini juga ada faedah besar ikhwan, bahwa kecintaan kepada Rasul itu tidak cukup di lisan, tetapi harus ada ittiba. Ya, harus ada percontohan. Abu Thalib itu orang yang paling cinta kepada Nabi. Tidak ada yang paling cinta melebihi Abu Thalib. Mungkin antum dengan kecintaan Abu Thalib kepada Nabi jauh masih lebih cinta Abu Thalib kepada Nabi dibandingkan kita. Ya. Contoh sebuah sejarah. Ketika para pembesar Quraisy datang kepada Abu Thalib, kemudian mengancam dan mengatakan, ya Abu Thalib, inna ibna akhi qad sabba alihatina wa saffaha ahlamana wa farraqa jama'atana. Hei Abu Thalib, anak saudaramu si Muhammad itu sudah kurang ajar. Ya. Dia sudah membodoh-bodohkan agama kami, membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kami, memporak-porandakan barisan kami. Kalau kau tidak cegat, kami yang akan mencegahnya. Kan itu. Saking marahnya ini pembesar Quraisy ini, Abu Thalib datang kepada Rasul esok harinya, kemudian mengatakan, ya Muhammad, tolonglah aku, jangan bebankan sesuatu yang aku tidak sanggup. Mereka sudah mengancam hendak membunuh. Berhentilah, kata Abu Thalib. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya am, law wadu'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ma taraktu hadzal amr. Kata Nabi SAW, walaupun dalam riwayatnya ada kelemahan dan ini masyhur dicatat oleh ahli sejarah, seandainya mereka orang-orang musyrik itu membawa matahari, kemudian meletakkan di tangan kanan, kemudian sebagian mereka membawa bulan dan diletakkan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah tauhid, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Dari situ Nabi punya ketegaran dalam berdakwah. Kata Abu Thalib, ya sudah, kalau begitu if'al ma syi'ta wa qul ma ahbabta. Sudah, lakukan yang kau lakukan, lakukan yang kau katakan, aku siap membelamu. Dari sini Abu Thalib membela Rasul habis-habisan. Ya. Artinya kecintaan Abu Thalib luar biasa kepada Rasul. Mungkin kita tidak sebanding kecintaannya kepada Abu Thalib seperti Abu Thalib kepada Rasul, tetapi kecintaan Abu Thalib kepada Rasul tidak ada faedahnya. Ya kan? Kecintaan Abu Thalib nggak ada faedahnya sama sekali. Buktinya dia masuk neraka. Ya. Harusnya kecintaan itu memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa Abu Thalib masuk neraka? Dari sini menunjukkan kecintaannya tidak dianggap Allah. Kapan kecintaan itu dianggap Allah? Nih, ada satu ayat yang menjadikan ujian bagi seluruh kaum muslimin yang menganggap mencintai Nabi. Kalau anda belum pernah bisa mengamalkan ayat ini, maka gombal kecintaan anda kepada Rasul. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, ya Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Bahkan Allah tambah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Dari sini menunjukkan bahwa kecintaan tidak mungkin dikatakan cinta kecuali harus ada ittiba, mencontoh Nabi. Dan mencontoh Nabi juga tidak dianggap kecuali ada kecintaan. Contoh nih,
Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik. Tokoh munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Salat di belakang Nabi, puasa bersama Nabi, jihad bersama Nabi, sedekah dengan Nabi, semua bersama Nabi. Artinya apa? Dia sangat ittiba dengan Nabi. Tapi Abdullah bin Ubay tidak punya kecintaan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia munafik. Ya kan? Dia melakukan itu hanya mencari kesempatan kapan membunuh Nabi. Itu saja. Ya. Makanya dari sini menunjukkan ittiba saja tidak cukup. Nanti kayak Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Cinta saja tidak cukup. Nanti kayak Abu Talib. Ya. Maka harus digandengkan tuh kecintaan dengan ittiba. Maka jadilah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Yang mereka cinta dan juga ittiba kepada Nabi SAW. Dari sini menunjukkan ikhwan bahwa kecintaan itu perlu. Dan juga ittiba itu yang menopang kecintaan. Jangan seperti Abu Talib dan jangan juga seperti Abdullah bin Ubay. Jadilah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Nabi SAW berdakwah selama 3 tahun sirriyah. Tidak terang-terangan, dia gedor-gedor rumah saja, door to door bahasa kitanya ya. Ngajak Abu Bakar masuk Islam, ngajak ini masuk Islam. Akhirnya subhanallah, 3 tahun dia dakwah sirriyah itu, dakwah tidak terang-terangan. Akhirnya Islam berkembang. Mulai berkembang tuh. Ya. Ketika Islam berkembang itulah, sebelumnya Nabi SAW sudah menikahkan 2 putrinya dengan 2 putra Abu Jahal. Karena menikahnya 2 putri Rasul itu sebelum diangkat jadi nabi. Jadi Abu Jahal punya anak namanya Utbah. Itu yang paling gede. Kemudian adiknya namanya Utaibah. Utbah menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah itu putri Nabi. Ya, adiknya Zainab. Kemudian Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum adiknya Ruqayyah. Dan itu sebelum diangkat jadi nabi. Ya. Setelah diangkat jadi nabi dan rasul, kemudian Rasulullah SAW berdakwah sirriyah, banyak orang-orang yang masuk Islam. Kedengaran ke telinga siapa? Abu Jahal. Abu Jahal marah. Akhirnya dia panggil anak laki-lakinya, "Hei Utbah, hei Utaibah, ceraikan si Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu. Balikkan dia ke bapaknya, karena dia telah menghina nenek moyang kami." Ya mau tidak mau, karena takut dengan bapaknya, cinta sebesar apapun takut dengan bapaknya, ya akhirnya diceraikanlah. Akhirnya Ruqayyah diceraikan oleh Utbah dan Ummu Kulthum diceraikan oleh Utaibah karena ingin menyakiti Nabi. Segitunya, coba bayangkan. Ya, kebencian Abu Jahal kepada Rasul. Sampai-sampai disuruh jangan ada hubungan lagi. Ya, kita putus dengan Muhammad. Ya, jadi kembalikan anaknya. Tapi dengan demikian rupanya perceraian Utbah dan Ruqayyah, Utaibah dan Ummu Kulthum ini ada hikmah di balik itu. Semua skenario Allah. Kenapa? Karena ada laki-laki yang memang cocok untuk Ruqayyah. Laki-laki ini sudah memang dari dulu ingin menikahi dengan Ruqayyah. Ya, siapa dia? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu sudah jatuh cinta dari dulu karena zaman itu kan belum ada ayat hijab. Jadi wanita-wanita itu masih nampak mukanya. Sehingga Utsman itu dari dulu sudah ingin menikah dengan Ruqayyah. Cuman pas mau minang kedahuluan, Utbah sakit hati dia. Ya. Rupanya setelah mendengar bahwa Ruqayyah diceraikan oleh Utbah, senang dia. Ya, kutunggu jandamu kan begitu. Ya. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Setelah itu dia masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam, dia tidak lama-lama, langsung dia melamar Ruqayyah. Jadilah Ruqayyah istri Utsman bin Affan. Bahkan dikatakan dalam sebuah syair, ahsana zaujaini Ruqayyah. Ya. Sebaik-baik suami istri adalah Ruqayyah wa Utsman dan Utsman. Dari sini keluarga ini memberikan contoh teladan, karena keluarga ini termasuk yang berjuang dalam Islam di awal-awal. Ruqayyah dan Utsman ini hijrah pertama, hijrah kedua, hijrah ke Madinah, tiga hijrah ikut dia. Ya, padahal hijrah pertama itu ngeri kan, Mekah ke Ethiopia, melewati berapa negara tuh, gitu kan? Bukan dekat gitu, harus lewat Yaman dulu, dari Yaman nyeberang lagi ke, dan nggak ada kapal, nggak ada pesawat, jalan kaki. Bisa saja mati di jalan kehausan. Bisa saja kapalnya terombang-ambing ombak gitu kan. Jadi
luar biasa hijrah mereka itu untuk mempertahankan agama kan, masya Allah gitu. Kalau kita nggak ada apa, makanya nggak ada apa-apanya kita dengan sahabat Rasul. Kata Rasul, jangan kau celah sahabatku, sebab kalau seandainya dibandingkan keimanan kalian dengan mereka, jangan lagi satu mud, setengah mud saja nggak ada katanya. Ini menunjukkan bahwa hebatnya para sahabat ketika membela agama Islam. Intinya bahwa maka Abu Jahal menyuruh anak-anak menceraikan Ruqayyah untuk menyakiti Rasul. Dari sini mulai perlawanan sudah ada tuh. Pertama dari Abu Lahab dulu sebenarnya, ya, kemudian baru yang lainnya. Justru dari keluarga dekat dulu, Abu Lahab dulu. Tapi Nabi SAW kemudian setelah 3 tahun berdakwah Syria, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa angdir ashiratakal aqrabin, hendaklah engkau memberikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Disinilah Nabi mulai melebarkan sayap dakwahnya. Kalau tadi kan hanya lingkup keluarga saja, teman-teman dekat, keluarga gitu kan. Nah, ini sudah mulai nih kepada seluruh Quraisy. Berani dia, ya. Kemudian memanggil semua kabilah-kabilah Quraisy, turunan-turunannya, ya, kabilah Bani Adi, kabilah Bani ini, Bani itu, kumpul semua disebut di sebuah bukit namanya Sofa, yang kita kenal dengan Sofa Marwah gitu kan. Disitulah Nabi SAW berceramah, dan Sofa itu salah satu tempat memang untuk mengumpulkan orang. Jadi di zaman itu ada tempat yang khusus apabila orang memanggil-manggil orang itu pasti kumpul di situ. Dan bukit Sofa itu tempat pertemuan. Jadi kalau ada hal-hal yang genting, maka dia akan berdiri di bukit itu kemudian memanggil-manggil orang. Maka Nabi SAW memanggil-manggil orang, akhirnya semua orang datang. Dan subhanallah, di sini ada mukjizat, di mana di zaman itu kan nggak ada mikrofon kayak gini ya. Gimana Rasul manggil-manggil orang coba? Pada bukit Sofa jauh, sementara desa-desa kan jauh. Macam mana itu? Oh, sekarang kan pakai mic ya, kencang-kencang. Ya, kata ulama sejarah, Nabi SAW diberikan mukjizat seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Ibrahim. Apa mukjizatnya? Ketika Nabi Ibrahim itu selesai membangun Ka'bah bersama Ismail putranya, maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk memanggil manusia untuk haji. Tapi Ibrahim ketika itu mengatakan, ya Rabb, suaraku terbatas. Macam mana aku harus berteriak gitu kan kepada orang yang di ujung selatan, ujung barat, ujung utara, ujung yang lainnya. Kata Allah, sudah, kamu teriak saja, aku yang menyampaikan suaramu, kata Allah. Ya. Maka dari sini Nabi SAW walaupun dia di atas bukit Sofa, dia berteriak, Allah yang menyampaikan teriakan itu sampai menembus rumah-rumah orang. Dan semua orang kenal, siapa ini, suara siapa ini? Ini suara Rasul Shadiqul Amin. Ini ada apa? Ini pasti ada hal-hal yang penting ini. Semua orang berkumpul di bukit Sofa. Baru Nabi SAW kemudian meyakinkan kejujurannya, masih dipercaya atau tidak. Tidak langsung berdakwah Rasul itu. Ya, kata Rasul, gimana pendapatmu kalau seandainya ada pasukan di belakang bukit Abi Kubais ini menyerang kalian, kira-kira percaya nggak kalian? Semua orang mengatakan percaya, karena kau tidak pernah berdusta. Nah, dari sini menunjukkan apa? Secara akhlak mereka tidak mengingkari Nabi, ya, karena mereka masih percaya itu kejujuran Rasul, ya kan? Setelah kemudian Rasul mengetahui bahwa masih dipercaya oleh orang-orang Quraisy tentang kejujurannya, barulah Rasul mulai berdakwah tauhid. Ya, kata Rasul, selamatkan kalian dari api neraka. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, sampai kepada anaknya sendiri, ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah anak Muhammad, selamatkan. Kalau kau minta harta ku kasih, kalau kau minta apapun ku kasih, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Ya, maka selamatkan diri kalian. Kemudian Rasul mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Dalam riwayat, tamliku bainal arabi wal a'jam, kalian akan menguasai bangsa Arab dan bangsa non Arab. Ya, itu menjadi kenyataan. Tapi bodohnya orang-orang Quraisy ketika itu tidak percaya bahwa agama yang dibawa Rasul itu akan menguasai bangsa non Arab. Apalah kata Abu Lahab, ya, ini agama apa? Siapa yang bisa menguasai gitu kan? Tapi menjadi sebuah kenyataan bahwa Nabi SAW berhasil melancarkan dakwah kepada umatnya sampai ke tempat ini. Taib. Wafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ini disinilah permulaan dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Kemudian Nabi SAW setelah mulai sedikit demi sedikit melancarkan dakwah jahriyah, ketika itu mulai banyak penentangan. Ya, penentangan dari, saya katakan tadi, mengisyaratkan kepada perkataan siapa, Waraqah bin Naufal.
bahwa apapun yang kau bawa dan siapapun yang membawa yang kau bawa pasti akan diuji. Maka orang yang pertama kali menghalangi dakwah Rasul adalah pamannya Abu Lahab. Lucunya begini, jadi Nabi SAW itu ketika musim haji, Rasul datang tuh mendakwahkan la ilaha illallah. Kemudian Abu Lahab ini dari belakang dia ngelempari batu. Ya. Jadi Rasul itu berdakwah sementara Abu Lahab ngelempar batu dari belakang. Ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah, maka Abu Lahab mengatakan dari belakang la tusaddiqu fa innahu kadhib. Ya, jadi apabila Rasul berdakwah kepada manusia katakan la ilaha illallah, Abu Lahab di belakang jangan kau benarkan, itu pendusta. Coba bayangkan ikhwan, yang mengatakan seperti ini pamannya sendiri. Kalau yang mengatakan ini orang lain, ya bukan pamannya ya. Ini kan bukan pembunuhan karakter ya. Kalau pamannya sendiri kan pembunuhan karakter namanya. Ya kan? Karena yang paling tahu kan ponakan pamannya. Kalau pamannya ngomong itu pendusta, pendusta pamannya yang ngomong kan gitu kan. Kalau Abu Jahal yang ngomong mungkin tidak berat. Ini Abu Lahab yang ngomong begitu, pamannya sendiri. Jangan kau benarkan, dia pendusta, dia gila gitu kan. Ini berat Nabi ini. Ya, jadi beban mental ini pamannya sendiri yang ngomong begitu. Antum saja kalau berdakwah, ya, kemudian dijelek-jeleki oleh keluarganya, susah kita mau berdakwah. Oh, keluarganya saja nyala dia, gitu kan bahasa kita kan. Apalagi orang lain gitu. Ya, tapi Nabi bersabar, terus bersabar. Ya, sampai akhirnya kemudian berhasil di musim haji itu mendakwai orang-orang dari Ansor. Beberapa belas orang yang dari Madinah, mereka datang ke Mekah untuk haji dan subhanallah akhirnya Nabi bisa mengislamkan orang-orang itu yang akhirnya belakangan diutus Mus'ab bin Umair. Ya, pendakwah pertama yang diutus Nabi untuk berdakwah di Madinah, di tangan dialah Sa'd bin Mu'adz, tokoh Aus, masuk Islam. Akhirnya menyebar Islam di Madinah kan, dan itu persiapan hijrahnya beliau. Ya. Tapi yang jelas ini semua skenario Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sudah melembutkan hati-hati orang itu. Tapi lain dengan di Mekah, lain pula di Madinah gitu kan. Di Madinah ini sudah menyebar Islam di mana-mana gitu. Justru di Mekah malah permusuhan yang sengit yang luar biasa. Nah, dari sini ada hikmah pelajaran. Terkadang memang salah satu metode dakwah itu hijrah. Ya kan? Metode dakwah itu salah satunya hijrah. Maka Nabi kayaknya nggak kondusif ini di Mekah. Ya, hijrah saja lah. Setelah hijrah Allah bukakan semuanya. Ya, makanya di antara asalibu dakwah, metode-metode dakwah itu bermacam-macam. Ya, salah satu dengan hijrah. Ya, salah satunya dengan hijrah ataupun salah satunya dengan menghindar dari lingkungan yang buruk kemudian masuk ke lingkungan yang baik.